Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang persen. Nah, peran persen dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang sangat penting ya, karena sering dihitung dalam bentuk persen, misalnya besar keuntungan, besar potongan harga, besar pajak penghasilan, dan yang lain-lain. Nah, persen adalah pecahan dengan penyebut 100%, per 100 begitu ya. Nah, persen berarti per 100. Nah, ini lambang atau simbol persen. Nah, ini yang seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi A per B dikali 100%. Jadi, nah ini ya teman-teman ya. Jadi A per B ini bisa kita buat ke bentuk 100 ke bentuk persen. Jadi A per B dikali dengan 100%. Lalu di sini teman-teman, misalnya ini nyatakan bilangan 7/20 dalam bentuk persen. Perlu diingat, persen itu adalah per 100. Nah, di sini ada 20 teman-teman ya. Ada 7/20, penyebutnya 20. Jadi 20 dikali berapa supaya hasilnya 100 ya. 20 dikali berapa yang hasilnya 100. Nah, kali 5 berarti kalau di bawah ini kali 5 berarti atas ini juga kita kali dengan 5. Nah, kemudian dikalikan 7 kali 5 35, 20 kali 100 20 kali 5 adalah 100. 35 per 100 bisa ditulis menjadi 35%. Kemudian ini nyatakan bilangan 5/6 dalam bentuk persen. Nah, kalau yang tadi itu kan bawahnya 20 bisa kita ubah ya jadi 100, gampang kita kalikan 5. Lalu bagaimana dengan bilangan-bilangan yang tidak bisa seperti 6 ini, tidak bisa langsung kita kalikan mendapatkan nilai 100. Nah, misalnya yang dimuncul ini pasti penyebutnya 6 nih, 6 sulit dijadikan 100. Kemudian persen adalah per 100. Bagaimana 6 ini bisa diubah jadi 100 gitu loh. Nah, sekarang kalau ini persepsi supaya ketika nanti saya menjelaskan yang terkait dengan soal, kita sudah paham dulu dasarnya. Nah, ini 100 dibagi 100 itu hasilnya 1. Lalu kalau 13% ditulisnya 13 per 100. Tapi bagaimana kalau 100%? Nah, ditulisnya gimana? 100 per 100. Nah, ini nanti akan ada gunanya kita sampai di sana. Nah, baik teman-teman, jika penyebut suatu pecahan sukar dijadikan 100, maka untuk mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen dapat menggunakan cara berikut ini. Nah, di sini 5/6, 5/6 ini berarti 5/6 dikali dengan 1. Loh, kenapa kok 1? Karena berapapun bilangan kali 1 ya tetap bilangan itu sendiri. Nah, ini alasannya ya, dia tidak berubah. Sedangkan 1 ini kita bisa buat menjadi 100 dibagi 100. 100 bagi 100 berapa? 1. Artinya kita tidak mengubah apapun di sini. Nah, ini 100 bagi 100 adalah 1. Lalu 5/6 dikali dengan 100%. Kenapa lu 100% dari mana? Ini dari sini nih. 100 dibagi 100 atau 100 per 100. Bisa ditulis 100%. Nah, maka kita bisa ubah. Nah, ini disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. 100 bagi 2, 50. Nah, 5 kali 50 itu adalah 250 per 3%. Ini disederhanakan akan menjadi 83 1/3%. Nah, gitu ya teman-teman ya. Lalu misalnya begini, nyatakan bilangan 2/15 dalam bentuk persen.
Nah, sekarang kita mau lihat 2/15 kita kali dengan 100%, ya. Nah, kemudian disederhanakan, sama-sama bagi 5. Ini 2/3 dikali dengan 20%, 100 bagi 5 kan dia 20 ya. Nah, dari bentuk ini dikalikan 2 kali 20, 40/3%. Nah, ini dia. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian diubah menjadi pecahan biasa, pecahan campuran. Jadi 13 1/3%. Nah, baik teman-teman, kita sampai di contoh soal yang seperti ini. Nyatakan bilangan 45% dalam bentuk pecahan. Nah, kalau tadi dari bentuk persen menjadi pecahan menjadi persen, kalau sekarang dari bentuk persen menjadi pecahan. Nah, ini sama teman-teman, 45%, berarti 45/100. Sama-sama dibagi 5 ya. Nah, ini sama-sama bagi 5, tidak sederhanakan 9/20. Lalu di sini nyatakan bilangan 275% di dalam bentuk pecahan. Nah, ini teman-teman 275. Berarti 275 275 bagi 100. Sama-sama dibagi 25, atas bagi 25, bawah bagi 25, disederhanakan. Nah, dapatnya adalah 11/4. Kemudian 11/4 ini disederhanakan, harusnya bisa menjadi 23/4. Baik teman-teman, nyatakan persen berikut sebagai pecahan biasa dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi dari persen menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Ini 20%. 20% ini kan sama saja dengan 20/100. Nah, disederhanakan, sama-sama dibagi 20. Kalau Anda, Pak, ini kan 0 sama 0, ini bisa dicoret, boleh. Ya, tapi kalau mau dibagi 20 ya bisa juga. 20 dibagi 20 kan 1. 100 bagi 20, 5. Jadi ini bentuk yang paling sederhana. Nah, bagaimana kalau yang ini 75%? Sama teman-teman ya. Berarti di sini 75/100 sama-sama dibagi 25. Nah, didapatkan 3/4. Nah, sekarang ini teman-teman, dari bentuk persen menjadi bentuk yang bentuk pecahan yang paling sederhana, 2 1/2%. Nah, ini 2 1/2%. Kita mau ubah ke pecahan biasa. Ini kita ubah ke pecahan biasa dulu. 2 kali 2 4 tambah 1 jadi 5/2. Kemudian di sini ada 5/2 dibagi dengan 100. Jadi kita akan gunakan teori waktu SD ya, A per B dibagi C per D. Ini akan jadi perkalian, yang tadi yang pembagian jadi perkalian. Kemudian yang tadinya D-nya di bawah ini diletakkan di atas. Ini seperti ini, C-nya di sini. Nah, misalnya 5/2 dibagi 100/1. Kita ubah jadi perkalian. Nah, satunya ini di atas, 100-nya ada di bawah. Nah, ini jadi 5/200. Nah, supaya ini gampang, jadi ini kan tanda bagi ya, 5/2/100. Per 100-nya ini dibuat jadi per 1 juga. Nah, ini pembagian dengan tanda titik ini sama. Ya, maknanya sama. Jadi 5/2 dikali 1/100. Misalkan ini 5 dengan 100, bisa disederhanakan, boleh. Ya, boleh-boleh aja. 5 kali 1 5, 2 kali 100 200, disederhanakan. Nah, ini 1/40. Nah, ini ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau dia pecahan campuran, ubah ke pecahan biasa dulu, gunakan konsep ini. Nah, sekarang nyatakan 33% 33 1/3% berikut sebagai pecahan biasa dalam bentuk yang paling sederhana.
Nah, kita lihat persepsi dulu. 100 bagi 3 dibagi dengan 100 per 1. Nah, akan samakah dengan yang ini? 100 per 3 dibagi 100 per 1. Ini semua, dua-duanya ini sama. Kalau ini tanda pembagian hanya menggunakan tanda per seperti ini, yang warna hitam. Kalau yang ini tanda pembagian bisa diubah menjadi ini pembagian, mohon maaf. Ini pembagian ini bisa diubah menjadi bentuk perkalian. Gitu ya teman-teman ya. Pada dasarnya yang mau saya pertegas, kalau tanda bagi yang di sini ini menggunakan tanda per seperti ini. Tapi kalau di sini menggunakan tanda titik dua seperti ini. Ini sama. Nah, contohnya di sini 33 1/3%. Langkah pertama kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Setelah pecahan biasa, baru di sini 100 per 3 dibagi 100. Jadi 100 yang di sini, ini soal ini yang sedang kita kerjakan. Kemudian di sini ada 100. Nah, kita pakai ini teman-teman. A per B dibagi C per D. Ini akan jadi A per B dikali D per C. Yang tadinya per pembagian jadi perkalian. Nah, ini dia teman-teman. 100 per 3 dibagi 100 per 1. Nah, ini dibalik aja yang di atas ini. Kemudian 0 dengan 0 dicoret, bisa langsung sebenarnya. Dapatnya 1 per 3. 1 per 3 ini kita buat, loh kok ini dibuat per 1? Tujuannya supaya bisa dibuat ini seperti ini. Kalau toh di sini 100 bagi 1 ya tetap bilangan itu sendiri ya. Nah, berarti ini sama aja, kita ubah ke bentuk seperti ini. Nah, ini 1 per 3. Begitu ya teman-teman ya. Jadi dari bentuk perkalian diubah dari bentuk menjadi bentuk pembagian ya, seperti ini. Nah, sekarang ini nyatakan bilangan berikut dalam bentuk persen. Nah, ini dalam bentuk persen 2 per 5. Nah, ini 2 per 5 ini berarti 2 per 5. 5 ini dikali berapa supaya hasilnya 100 kali 20. Bawah kali 20, atas kali 20. Nah, sekarang 5 kali 20 itu 100. 2 kali 20 adalah 40. Maka bisa ditulis menjadi 40%. Nah, yang ini teman-teman, nomor 2 yaitu 3 per 20. Ini diubah menjadi bentuk persen ya. Nah, berarti 20 dikali berapa supaya hasilnya 100? Kali 5. Bawah kali 5, atas kali 5. Kemudian ini 3 kali 5, 15. 20 kali 5, 100. Sehingga kalau mau disederhanakan menjadi 15%. Nah, ini nyatakan bilangan berikut dalam bentuk persen. 7 per 8. Nah, ini 7 per 8 kali 1 seperti tadi ya. 78 kali 100 per 100. Kemudian 7 per 8 dikali 100. Nah, ini disederhanakan sama-sama bagi 4. Nah, ini jadi dapatkan 7 per 2 dikali 100. Nah, ini mohon maaf ya. Baik teman-teman, bagaimana kalau di sini yang 7 per 8 ya, kita mau jadikan persen. Jadi 7 per 8 ini secara konsep kita bagi 1 seperti tadi. Karena berapapun bilangan dikali 1 ya tetap bilangan itu sendiri. Lalu ini bisa diubah menjadi 100 per 100. Karena 100 bagi 100 itu 1. Nah, ini 7 per 8 dikali dengan 100%. Nah, itu ya. Kemudian di sini disederhanakan, sama-sama dibagi 4. 100 bagi 4, 8 bagi 4 gitu ya. Jadi 8 bagi 4 itu 2. 100 bagi 4 yaitu 25. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi 7 per 2 kali 25. Nah, ini jawabannya 175 per 2%.
atau 87 1/2%. Nah ini ya teman-teman ya, ini jawaban terakhir